Emang benar ya, tidak dianjurkan umroh berkali-kali dalam satu kali perjalanan ke Mekah. Umroh Ramadan bersama Gus Ajir. Bolehkah melaksanakan umroh berkali-kali selama di sana dengan cara keluar dulu dari kota Mekah? Nabi pernah ke Mekah menurut riwayat 20 hari, menurut riwayat lain 18 hari ketika Futuh Mekah. Bisa nggak beliau melakukan umroh tiap hari? Jangankan tiap hari, setiap hari 2-3 kali bisa. Apakah beliau dan para sahabat melakukan itu? Ternyata tidak. Hanya sekali dalam satu perjalanan. Dalam satu kali perjalanan hanya satu kali umrah sudah. Seandainya melakukan berkali-kali umrah itu baik, niscaya Nabi dan para sahabat jauh lebih dahulu melakukannya daripada kita. Tapi ternyata beliau dan para sahabat tidak. Ya, lakukan dalam satu kali perjalanan hanya satu kali umrah. Walaupun kita punya banyak kesempatan melakukan umrah tiap hari di sana. Dengan cara ambil miqat ke luar Mekah gitu ya, bisa ke Arafah, bisa ke Tan'im, bisa ke macam-macam, ke Ja'rona, itu banyak. Tapi contoh dari Nabi dan para sahabat hanya melakukan satu kali umrah dalam satu perjalanan. Bolehkah melaksanakan umroh 2 kali dalam 1 kali safar? Kalau ingin mengikuti sunnah Nabi, Nabi tidak pernah melakukannya. Kalau ingin mengikuti sunnah salafus saleh, tak ada salafus saleh yang melakukan itu. Kalau kita komitmen kepada sunnah Nabi, maka Nabi tidak pernah melakukan umroh 2 kali dalam 1 kali safar. Itu yang kita tahu. Dan itu yang disampaikan oleh para ahli ilmu kepada kita. Nabi seumur hidupnya hanya umroh 4 kali. Orang Indonesia begitu sekali safar pulang umroh 20 kali. Ketemu orang Malaysia di Mekah lagi berpakaian ihram, Masya Allah Pak, iya, Alhamdulillah, ini umroh hari ini yang ketiga. Hari ini yang ketiga deh. Hari ininya yang ketiga, Masya Allah. Lebih daripada 100.000 yang berhaji di Haji Wada. Lebih dari 100.000 para sahabat yang berhaji di Haji Wada. Tidak ada yang mau mengulang umroh untuk yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya. Aisyah yang melakukan umroh setelah haji bukan mengulang umroh, memang belum umroh, memang belum apa? Belum umroh. Beliau ketika datang ke kota Mekah, haid, dan datang Rasul masuk Mekah itu tanggal 4 Zulhijjah, haji tanggal 8 Zulhijjah, hanya 4 hari atau 3 hari setengah, hingga tak ada kesempatan untuk bersih. Akhirnya Aisyah nggak jadi umroh, langsung pergi haji. Oleh karena itu minta izin kepada Nabi untuk umroh. Setelah haji minta umroh, minta izin umroh kepada Nabi SAW. Awalnya Nabi mengatakan cukuplah itu wahai Aisyah, tapi Aisyah mengatakan orang pulang dengan haji dan umroh, saya belum umroh. Dan Nabi SAW, ya sudah, berangkat ke Tan'im, ditemani oleh Abdurrahman, saudaranya, anak Abu Bakar. Akan tetapi Abdurrahman sendiri tidak melakukan umroh. Kalau memang ada syariatnya, kenapa Abdurrahman tidak melakukan umroh juga, tidak mengulang kembali umrohnya, mumpung sudah mengantar Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in? Maka sunnah Nabi yang kita tahu dan amal salafus saleh yang kita tahu, tidak mengulang-ulang umroh, tidak mengulang-ulang umroh dalam satu perjalanan. Pertama yang perlu kita pahami, kami sama sekali tidak keberatan dengan teman-teman yang memilih untuk hanya umroh 1 kali ketika bepergian ke Mekah ataupun ke Madinah. Namun, ketika Anda menyinyiri, mengatakan mereka yang umroh berkali-kali sebagai sesuatu yang tidak dianjurkan, atau mengatakan itu tidak ada tuntunan dari Nabi dan para sahabat, terlebih melabeli itu sebagai perbuatan bid'ah, sepertinya statement itu adalah statement yang perlu dipertanggungjawabkan. Yang kedua, saya banyak sekali ditanya mengenai hal ini, khususnya oleh teman-teman yang berkecimpung di dunia travel haji dan umroh. Bahkan pengakuan mereka ada yang pernah berdebat antar jamaah ataupun pihak travel berdebat dengan mutawif gara-gara hal ini. Oleh karena itu, izinkan saya menjawab pertanyaan ini. Agar tidak meraba-raba, ada baiknya mari kita buka kembali penjelasan para ulama mengenai hal ini. Bismillah, kita mulai. Saya akan memulai dengan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW berikut ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyani al-faqra wa dhunuba kama yanfil kiru hubsal hadidi wal dhahabi wal fiddah wa laysa lil hajjil mabrur sawabun dunal jannah. Yang artinya, iring-iringilah antara haji dan umroh, sebab keduanya dapat
menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Sebagaimana api dari pandai besi dapat menghilangkan kotoran atau karat dari besi, emas, dan juga perak. Dan haji mabrur itu tidak ada balasan yang layak kecuali surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab Musnad beliau nomor 3669 dan Imam At-Tirmidzi nomor hadis 810 dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Kemudian Al-Hafidh Syihabuddin Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad atau yang kita kenal dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau lahir pada tahun 773 dan wafat pada tahun 852. Beliau mengomentari dalam kitab yang sangat populer yaitu Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari. Juz 3 halaman 598. Beliau mengatakan wa fi hadisil bab dalalatun ala istihbabil istiksari minal i'timari khilafan liqauli man qala yukrahu an ya'tamira fis sanah aktsara min marratin kal malikiyah waliman qala marratan fi syahri min ghairihim. Yang artinya hadis ini adalah dalil disunnahkannya memperbanyak untuk melakukan umrah. Hal ini berbeda dengan ulama yang menilainya sebagai sebuah kemakruhan seperti kalangan mazhab Malikiyah yang berargumentasi bahwa Rasulullah Muhammad SAW hanya melakukan umrah 1 kali dalam 1 tahun. Jadi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa memperbanyak umrah itu hukumnya sunnah. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf atau yang kita kenal dengan Al-Imam Nawawi. Beliau lahir pada tahun 631 dan wafat pada tahun 676. Beliau juga terlebih dahulu menerangkan dalam kitab beliau yang berjudul Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Juz 7 halaman 140. Beliau mengatakan far'un fi madzahibihim fi tikraril umrah fis sanah madhabuna annahu la yukrahu dzalik bal yustahabbu wa bihi qala Abu Hanifah wa Ahmadu wa jumhurul ulama minas salaf wal khalaf. Dikatakan bahwasanya mazhab para ulama tentang mengulang umrah dalam 1 tahun, maka beliau mengatakan menurut mazhab kita yaitu mazhab Syafi'i itu sama sekali tidak dimakruhkan, bahkan disunahkan. Ini juga merupakan penjelasan Al-Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan mayoritas para ulama dari salaf ataupun khalaf. Di antara yang meriwayatkan dari mereka adalah Al-Imam Mawardi, Al-Imam Sarakhsi dan Al-Imam Abdari. Al-Imam Ibnul Mundir meriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Sayyidina Ibnu Umar dan juga Sayyidina Abdullah bin Abbas dan juga Ibunda Aisyah dan juga Sayyidina Atha dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau semua. Lebih lanjut, Al-Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa umroh lebih dari sekali setelah melaksanakan haji ini diambil dari izin yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ibunda Aisyah. Hadis mengenai hal ini telah digali hukumnya oleh para mujtahid. Kemudian Al-Imam Nawawi menambahkan wahtajja Syafi'i wal ashab wa Ibnul Mundzir wa khalaiqu bima sabata fil hadis sahih anna Aisyah radhiyallahu anha ahramat bi umrati ami hajjatil wada' fahadat fa'amaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tuhrima bi hajjin fa fa'alat wa sarat qarinatan wa waqafat al-mawaqifa walamma tahurat tafat wa sa'at faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad halalti min hajjiki wa umratiki. Yang artinya Al-Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah serta Al-Imam Ibnul Mundzir dan ulama-ulama lainnya berhujjah atau mengambil dalil dari hadis sahih bahwasanya Ibunda Aisyah melaksanakan ihram untuk umrah saat haji wada. Lalu
Ibunda Aisyah mengalami menstruasi. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan beliau untuk ihram haji. Dan Ibunda Aisyah pun melakukannya. Dengan demikian, Ibunda Aisyah melakukan haji qiran. Kemudian Ibunda Aisyah menjalani wukuf. Dan saat beliau suci, maka beliau melaksanakan tawaf dan sa'i. Kemudian Nabi bersabda bahwasanya engkau telah tahallul dari haji dan umroh. Lalu Ibunda Aisyah meminta izin untuk umroh kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad pun mengizinkan beliau untuk umroh lagi. Dan beliau melaksanakan ihram untuk melaksanakan umroh lagi dari Tan'im. Teman-teman bisa melihat penjelasan ini dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 7 halaman 140. Kemudian seorang ulama bernama Syekh Atiyah Shaqr yang merupakan mufti Al-Azhar. Beliau lahir di Mesir pada tahun 1914 dan wafat pada tahun 2006. Juga memfatwakan bolehnya umrah berkali-kali sebagaimana mayoritas ulama fikih. Beliau berkata di akhir fatwanya, walau arada an yahiba sawabal umrati lil amwat fala mani'a min dzalika abadan wa kullu qurbatin yahibul insanu sawabaha ilal mayyit yurja intifa'uhu biha wa lam yarid ma yamna'u. Yang artinya, jika seseorang yang melaksanakan umrah berkali-kali ingin menghadiahkan pahala umrahnya kepada orang yang telah wafat, maka itu diperbolehkan dan sama sekali tidak ada larangannya. Dan setiap ibadah yang dihadiahkan pahalanya kepada orang yang telah wafat, maka si mayit insya Allah akan menerima manfaat dari ibadah tersebut. Serta sama sekali tidak ada dalil yang melarangnya. Teman-teman bisa melihat dalam Fatwa Atiyah Shaqr halaman 880. Teman-teman sekalian, saya rasa penjelasan para beliau-beliau yang mulia ini sudah lebih dari cukup untuk menjadi dalil serta pegangan yang kuat atas apa yang dilakukan oleh teman-teman kita mengenai umroh berkali-kali dalam satu kali perjalanan. Kita tidak menutup mata bahwa memang ada pendapat yang memakruhkan seperti pendapat dalam mazhab Maliki. Namun sekali lagi pendapat jumhur ulama tentu lebih kita ambil, terlebih para ulama lintas zaman seperti Al-Imamun Nawawi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekh Atiyah Shaqr sudah memaparkan hal ini dengan begitu jelas dan semua mengatakan itu dianjurkan. Dan teruntuk para mutawif atau teman-teman yang tengah mendapatkan amanah membimbing atau melayani umroh ataupun haji, ada baiknya terus lengkapi literasi Anda karena Anda membimbing para jamaah yang kemampuan dan latar belakangnya berbeda-beda. Mungkin ada yang mampu berhaji atau umroh berkali-kali sehingga bisa umroh ataupun haji kapanpun mereka ada kelonggaran rezeki. Namun kita juga harus tahu, ada juga mereka yang harus menabung bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun untuk melaksanakan ibadah umroh. Mereka tentu sangat excited dan ingin memaksimalkan kesempatan berharga selama di tanah haram dengan berbagai macam ibadah secara maksimal, termasuk ingin umrah berkali-kali. Juga mengumrohkan orang tua, keluarga, atau orang-orang tercinta yang telah tiada. Kebayang enggak betapa teririsnya perasaan mereka ketika niat mulia ini justru Anda lemahkan dengan statement bahwa itu tidak pernah dilakukan Nabi, apalagi na'udzubillah menstempeli itu dengan perbuatan bid'ah. Pada akhirnya keluasan ilmu dan wawasanlah yang akan membuat kita semakin bijaksana dalam memandang sebuah perbedaan. Mari jangan berhenti untuk terus berliterasi dan menelaah apa yang telah dijabarkan oleh para ulama mengenai hukum-hukum Allah serta Rasulnya Muhammad SAW. Karena sungguh para ulama itulah, merekalah para
pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.